Ya, selamat sore, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH Makes. Saat ini saya mau menyampaikan bahwa klien kami yang bernama Pak Andrew Sastra Husnandar diduga telah dikriminalisasi di Mabes Polri ya, dan dijadikan tersangka. Padahal klien kami adalah pembeli beretikat baik. Jadi dia membeli tanah di Menteng 37 ya dari IWKI, di mana dia membeli berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi IWKI ada bersengketa dengan PGI, dimenangkan oleh IWKI sampai dengan inkrah, sampai dengan eksekusi pengosongan, sudah diserahkan kepada klien kami ya, dan klien kami juga sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian tiba-tiba tanah tersebut ya diklaim oleh pihak lain sebagai miliknya ya, dengan dasar katanya sudah ada perdamaian antara IWKI dan PGI ya. Kemudian dari PGI dijual kepada PT Nirwana, dari Nirwana kemudian seolah-olah dilakukan lelang sukarela, dibeli oleh Wisesa, kemudian dari Wisesa dilakukan jual beli lagi kepada Intibangun, di mana pemegang saham daripada Nirwana, Wisesa, dan Intibangun adalah sebagian besar masih pihak yang sama. Nah, yang kami pertanyakan adalah ketika klien kami pernah dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh seseorang yang bernama Budiman waktu itu, yang boleh dibilang sebagai perwakilan daripada Wisesa, sudah di SP3, dihentikan perkaranya, tiba-tiba bisa dilaporkan kembali di Mabes Polri. Padahal Budiman ini yang tadinya mewakili Wisesa sekarang jadi komisaris ya di Intibangun. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah waktu itu kok bisa orang sudah di SP3 kemudian bisa bikin laporan polisi lagi dengan laporan dengan materi yang boleh dibilang mirip-mirip. Nah, atas dasar itu klien kami di Mabes Polri dijadikan tersangka, maka kami melakukan pra-peradilan baik kepada Kapolri, Kabar Reskrim maupun Dirtipideksus ya, yang mana kami pada hari ini telah memenangkan perkara tersebut sehingga dinyatakan tersangka harus dibatalkan ya. Nah, cuman di sini yang kami sayangkan, mengapa di Republik yang kita cintai ini masih ada dugaan-dugaan kriminalisasi terhadap pihak-pihak lain ya. Tentu kami akan melakukan berbagai upaya hukum juga ya, berarti ada dugaan pencemaran nama baik dan dugaan fitnah terhadap klien kami. Dan kami mengingatkan, karena saya tahu saat ini juga dari pihak Intibangun saya dengar menggunakan jasa dari Dr. Hotman Paris Hutapea ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada rekan sejawat saya ya, Dr. Hotman Paris Hutapea, tolong sebelum Anda menerima perkara, Anda cek dulu ya, apakah perkara yang Anda terima itu betul atau tidaknya dan sebagainya ya. Kita juga perlu memberikan pengertian kepada klien kita. Seperti saya jelaskan ya di sini, bahwa klien kami ini jelas pembeli beretikat baik karena dengan dasar sudah dikeluarkannya fatwa MA yang menyatakan bahwa jual beli berdasarkan kesepakatan perdamaian itu kalau disandingkan dengan putusan berkekuatan hukum tetap, maka yang lebih kuat ada yang putusan berkekuatan hukum tetap dan perdamaian haruslah dikesampingkan. Sementara klien Anda ini beli dasarnya adalah berdasarkan perjanjian perdamaian dan lelang yang boleh dibilang hanya 1-2 hari ya. Jadi diduga kuat di luar prosedur ya, dan situ semua sudah alasannya sudah dibatalkan oleh pengadilan ya, dan dia juga sudah menguji, dia baik di tingkat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah diuji dan kita sudah menangkan, di PT juga kita sudah menangkan. Kemudian dia juga menggugat di Bandung ya. Dia menggugat di Bandung, kenapa kita melakukan gugatan dan sebagainya atas tanah Menteng itu. Dan di Bandung pun klien kami sudah menang baik di tingkat PN maupun PT. Jadi di PN dan PT ini sebetulnya sudah inkrah ya. Cuman yang kami herankan, tiba-tiba dengan kuasa hukum yang katanya ada penambahan, dan menurut kami itu penambahan karena tidak ada bukti pencabutannya, perkara yang sudah inkrah ini ya, kami dengar inkrahnya ini dan kami dapat surat katanya dicabut. Apakah boleh inkrah dicabut dengan begitu saja oleh panitera? Untuk itu kami mohon
kepada pengawas-pengawas di Mahkamah Agung, ya, di Pengadilan Tinggi dan dimanapun juga para pejabat yang berwenang untuk memeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, karena diduga ada kecurangan di sini. Karena kami heran, ya, perkara yang sudah inkrahnya bisa dicabut. Ya, dan tiba-tiba rekan Dr. Hotman Paris Hutapea menyatakan kami dengar sudah menyatakan sebagai kuasa daripada Intibangun dan saat ini memohon kasasi. Yang jadi pertanyaan, kita sudah pegang bahwa klien Anda itu sudah diberitahukan dan sudah lewat waktu, lewat pengacara yang lama. Karena diduga, karena yang kami tahu belum ada surat-surat pencabutan dari pengacara yang lama. Kita nggak pernah diberitahu. Kok tiba-tiba bisa sekarang dari Anda bisa menyatakan kasasi? Padahal perkara ini sudah inkrah, dan perkara yang sudah inkrah ini yang lucu ada pencabutan pernyataan inkrah. Ya, nah ini yang kami heran. Jadi di sini kami duga ada dugaan-dugaan permainan-permainan, ya. Kita minta diselidiki dulu dan mohon diusut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat para pihaknya, ya. Dan saya tahu no viral no justice, maka saya pikir ya kita harus lakukan ini semua, ya. Dan tentunya saya mensomasi ya kepada PT Intibangun. Ya, apabila Anda terus juga melakukan dugaan-dugaan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan klien kami, maka kami juga akan segera melakukan berbagai upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Karena ada dugaan kuat, justru dugaan kuat, dan kami akan segera laporkan dugaan pidananya daripada daripada Direktur Intibangun dan kawan-kawan ini, ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada rekan Hotman Paris Hutapea, ya, tolong Anda pelajari dulu perkara itu dan kami siap menghadapi Anda, ya, untuk membela kebenaran karena klien kami adalah pihak yang benar. Ya, apabila saudara Dr. Hotman Paris ingin bertanya atau ingin konfirmasi atau kita perlu adu argumen hukum, ya saya tunggu Anda untuk kita bicara. Sekian dan terima kasih.